Yo, halo semua, kembali lagi dengan aku Muhammad Abrar. Pada video kali ini kita akan membahas 5 soal, yaitu pertama berupa if, yang kedua adalah if else, yang ketiga adalah if else, yang keempat yaitu nested if, dan yang terakhir yaitu sweet case. Di sini akan terdapat 5 soal yang kita buat sendiri dan kita akan menjelaskan masing-masing programnya. Jadi, langsung saja kita mulai videonya. Nah, soal pertama adalah buatlah program ketika penggunaan menginput kode OTP telah dikirim ke email, maka jika kode benar maka akan muncul output kode OTP benar. Dan jika salah, program akan langsung berhenti. Dan kita mulai. Pertama kita bikin element terus terlebih dahulu. CM, titik deklarasi berupa OTP. Belajar OTP dan kita output. Input kita akan menggunakan scanner. Oke, kita bikin objek scanner dulu. Scanner O sama dengan L scanner dan dua kita bikin perintahnya. Kita pastikan sebutkan oke yang kita bikin outputnya lagi OTP sama OTP next it kita menggunakan in saja dan kita bikin proses. Nah, di sini kita akan menggunakan if ya. Apa sih if itu semacam perintah. Jika perintah ini benar akan melanjutkan proses yang ada di dalam if ini, dan jika perintah ini salah maka akan program itu akan langsung berhenti. Misalnya perintah kita misalkan OTP kan sama dengan kita bikin kode OTP nya berapa, 24 25 665. Nah, jika ini salah akan berhenti, dan jika benar akan masuk kerjakan yang ada di dalam ini untuk awal. Nah, akan mengerjakan di sini nanti mungkin prosesnya. Ada lagi nanti di nomor 2 itu adalah if else. Kalau else itu artinya adalah jika perintah yang ada di atas if ini salah maka akan lanjut ke else. Kalau else itu mengartikan selain dari perintah if itu akan melanjutkan proses di else itu. Nah, ada lagi nanti di nomor 3 itu else if di tengah-tengah, yaitu if, else if, dan else. Kalau else if itu lanjutan buat if. Jika if ini salah maka akan lanjut ke else if. Jika salah masih salah akan lanjut lagi ke else if. Dan jika salah mungkin akan lanjut lagi ke else. Nah, begitu. Di sini kita akan bikin sistem operasinya. Output kita print kode benar. Output kita bikin ya, output. Nah, selesai. Mari kita coba run kan. Sekarang kode OTP kita bikin salah misalnya dulu, kita langsung berhenti. Kita bikin benar, misalnya adalah 24 25 dan 65 kode OTP benar. Nah, output langsung muncul. Nah, begitu. Oke, segini aja nomor 1. Jadi kita akan lanjut ke nomor 2. Nah, yang kedua soalnya yaitu berupa program di mana user akan menginputkan total belanjanya. Ketika dia belanja lebih dari 500.000 maka akan mendapatkan diskon 20%. Selain dari 500 atau di bawah 500.000 tidak akan mendapatkan diskon. Langsung saja kita mulai. Yang pertama kita bikin main method terlebih dahulu. Kita bikin deklarasi kita dulu. Ini kita bikin double semua saja. Pertama adalah total dia belanja. Selanjutnya karena kita disuruh kalau dapat diskon itu kita akan menjadikan itu harga diskon ya, harga itu harga yang harus dibayar.
ya ya. Ini kita bikin input dan juga kita akan menggunakan bootstrap karena kita bikin inputnya yaitu karena yang diinputkan hanya total belanja, kita bikin total belanja sama dengan double titik parse double. Kita bikin perintahnya yaitu belum, kita bikin di option 10. Nah, langsung terinput kelas import Java. Oke, kita bikin show input dialog dan kita masukkan perintahnya, bukan selanjutnya kita akan membuat prosesnya. Proses pertama yaitu bikin dulu dalam kurung total belanja lebih 500 kita buka bentuk awal, kita bikin kalkulasinya terlebih dahulu, itu harga diskonnya sama dengan total belanja ya kali, karena diskonnya 20%, kita buat dalam bilangan decimal yaitu 0,2 selanjutnya kita buat harga yang harus dibayar. Harga harus dibayar sama dengan total belanja dikurang harga diskon. Inilah harga yang harus dibayar nanti. Nah, setelah ini kita akan buat outputnya yaitu karena kita menggunakan if saja, jadi kita pakai if, tidak pakai menggunakan else. Output yaitu paint it so and step bikin konteksnya berupa harga yang harus ini dulu ya dan lagi kita dalam pilihan test sabar, ini kenapa belum bentar, kita ulang lagi saja. Punya salah, tinggal kembali. Semua kita buat teksnya dan mendapatkan bikin lagi plus
total yang harus saya pada itu akan dibayar. Oke. Bagaimana? Oh, kita bikin sini lah. Pindahkan ke adalah ini di bawah ini saja. Kita hapus. Nah, inilah outputnya. Output. Nah, langsung saja kita masukkan total belanja Anda 300. Oh wait, kita menggunakan klik pada lupa. Else. Kita bikin and titik. Tuh. Oh. Bikin total belanja. Oke, udah selesai kita sebarkan, masukkan untuk 600 langsung mendapatkan di kode. Kita menggunakan CN lagi 500.000. Anda mendapatkan diskon 20%. Total yang harus Anda bayar itu 720.000. Jadi kita masukkan angka di bawah 500.000 mungkin ya. Total yang Anda harus bayar adalah 199.000. Oke, kita bikin dulu. Nah, oke. Kembali karena bukan itu 600.000. Masalah wait. Tidak jadi. Oh, sudah. Jadi segini dulu yang nomor 2, kita lanjut ke nomor 3. Nah, selanjutnya soal nomor 3 yaitu Mara ingin membeli makanan berupa kebab. Buatlah program kasir dapat menginputkan menu yang dibeli dengan dan juga banyak porsi yang dibeli. Menunya berupa kebab yang pertama yaitu kebab ukuran sedang dengan harga 7.000, yang ukuran kecil dengan 15.000, yang besar 24.000. Kalau ketika inputannya selain dari yang di atas, maka akan muncul output berupa hanya menyediakan menu daftar. Baik, langsung saja kita membuat. Kita bikin main metodenya dulu. Dan selanjutnya kita bikin deklarasi itu yang saja, oke. Pertama adalah menu. Selanjutnya banyak porsinya dan harga dibayar. Oke, selanjutnya kita bikin output inputnya. Kita akan menggunakan scanner. Jadi kita tulis scanner
objeknya berupa objek saja, itu nail, kanan kembali, dan in. Nah, kita bikin perintahnya dulu. Object and boom, ya tapi yang nomor 1 ada program kecil dengan harga ada 10.000. Selanjutnya ada kebab dengan harga 20.000. Menu terakhir adalah kebab dengan harga 24.000. Bikin lagi juga. Nah, bikin inputnya ke menu objeknya tuh objek itu sekarang kita masukin, kita pilih next input. Setelah itu kita akan lihat proses. Di sini kita akan menggunakan if, if, dan else. Kita bikin if terlebih dahulu. Itu menu. Jika dia menggunakan satu, maka akan untuk kita lupa bikin porsi bikin dan objek ln banyak iya itu porsi dan objek next in kembali. Nah, kita lanjutkan lagi bikin harga dengan yang kurung karena nomor 1 itu harganya 15.000 kali porsi. Outputnya ln yang terjadikan adalah kita bikin else if-nya lagi else kita else di sini. Oke, kalau dia klik menu 2
menjawab angka sama dengan 20.000 kali dengan posisi tadi. Ini nah itu yang ketiga. Yang ketiga, wait. Kalau empat dan ketiga ini sama harga ya itu harganya ketika 24.000 yang besar. Dan terakhir itu jika pesan tidak ada false. Selain dari itu akan muncul input tadi adalah menu tidak sedia menyediakan Oke, sudah jadi. Mari kita akan coba run. Pilih menu kebab ukuran kecil, sedang, besar. Pilih yang ukuran sedang saja. Oke, banyak porsi yang dibeli, misalnya kita pilih 2. Harga yang harus dibayarkan adalah 40.000. Oke, ini dulu nomor 2. Nomor 3 kita akan lanjut ke nomor 4. Oke, selanjutnya nomor 4. Di sini kita diminta untuk membuat program menentukan nilai rata-rata mahasiswa dengan input berupa nilai UTS, nilai UAS, nilai tugas, dan juga input kehadiran selama semester yang terdapat 16 kali pertemuan. Saat kehadiran kecil dari 70%, maka mahasiswa akan langsung dinyatakan tidak lulus. Keterangan yang didapat dari nilai rata-rata adalah jika nilai besar dari 80 akan dinyatakan lulus dengan predikat A, dan nilai besar dari 70 dinyatakan lulus dengan predikat B, dan besar dari 60 lulus dengan predikat C, dan besar dari 50 akan dinyatakan lulus dengan predikat D. Selain itu, kecil dari 50 akan dinyatakan tidak lulus dan mendapatkan predikat E. Langsung saja kita mulai. Pertama-tama kita akan membuat main metodenya terlebih dahulu. Setelah itu kita akan menggunakan scanner. Kita inputkan, kita bikin deklarasi. Deklarasinya tadi berupa double saja. Double tadi UTS, UAS, tugas, kemudian kehadiran. Itu dia banyak absen berapa kehadiran, oke? Nah, selanjutnya kita akan bikin inputnya. Kita bikin objek scanner terlebih dahulu. Scanner untuk hasilnya kita bikin sama dengan new dan scanner kembali sistem titik in. Setelah itu kita bikin perintahnya. Kita udah pilihan mulai bikin tugas dulu, tugas ya. Setelah itu kita bikin tugas sama dengan A, karena kita bukan double kita pilih next double, jadi koma, kita copy saja untuk bikin yang UTS dan juga UAS.
nilai UTS ada UTS nilai UAS Nah, selanjutnya input untuk kehadiran. Oh, kita ganti kehadiran menjadi absen aja. Oh, kita tambahkan lagi kedatangannya itu absen. Datang saja, datang. Kayaknya presensi aja mungkin. Absen. Nah, kita bikin ke sistem print bikin terlebih dahulu. Kita bikin kehadiran sama dengan next double. Oh, ada yang tinggal. Setelah ini kita akan bikin proses. Oh, kita proses. Kita tentukan presensi kehadirannya dulu. Persen. Nah, setelah itu kita bikin dalam kurung kehadiran, kita dibagi dengan dalam satu semester terdapat 16 kali pertemuan, kemudian kita kali dengan 100. Nah, presensinya udah dapat. Langsung saja kita bikin if dalam kurung persennya itu sama atau besar dari, soalnya tadi gimana sahabat, kejadian kecil dari 70 berarti besar sama dari 70. Buka kurung, kita buat if kembali. Oh ya, ini if ini mengartikan jika maka, oke. Jika dia present jadi 70 maka akan langsung memproses pada bagian di dalamnya. Jika tidak, akan melanjutkan seperti pada nomor 2 ini jika dia besar dari 500 akan melanjut memprosesnya di dalam kurung kurawal, dan jika tidak besar dari 500 akan pindah ke else atau yang lainnya dan melanjutkan else ini. Oke, ini kita bikin if nya lagi di dalam kurung, dalam if tadi kita buat, oh kita ketinggalan satu, rata-rata dia cuy, rata ini if kita bikin outputnya terlebih dahulu. Oh enggak, kita langsung saja bikin rata-rata. Kita bikin rata-rata terlebih dahulu sama dengan kita bikin kurung UTS ditambah UAS tambah nilai tugas. Setelah itu kita bagi dengan 3. Nah, kita bagi dengan 3, itu akan mendapatkan nilai rata-ratanya, dan kita akan bikin if kembali, dan itu rata-rata. Jika rata-rata itu besar dari 80 maka akan memproses
ini, yaitu kita bikin sistem output ln selamat, kita bikin selamat Anda lulus dengan predikat A. Oke, nah kita bikin lagi di sini yaitu else. Selanjutnya untuk tambah selanjutnya itu rata-rata kembali, rata-rata besar dari 70. Dari 70 itu kan muncul sistem outprint selamat Anda lulus dengan predikat B, dan itu akan diulangi lagi sampai nilai 50 tadi. Jadi kita salin saja bawah. Oke, ini untuk nilai di atas 60, predikatnya adalah C dan besar sama 50. Itu predikatnya adalah C. Ini kita ganti jadi else saja, jadi Anda tidak lulus. Anda tidak lulus dengan predikat E. Silahkan lakukan perbaikan nilai. Kita melakukan revisi. Nah, untuk if ini kita akan lanjutkan dengan else. Yaitu kita bikin selain nilainya 70 ke atas tadi, ini kita tambahkan dan supaya mentok di 100 dan kecil sama 100. Salah, ini salah, dan kecil dari kecil sama 100. Nah, ini kita tambahkan persen. Oke, jadi ini akan dari 70 ke atas sampai 100 bawah itu, sampai 100 itu akan terhitung dalam if yang ini, yaitu else. Ini kita bikin system.print lagi, itu Anda dinyatakan tidak lulus karena kehadiran ada kurang dari 70%. Oke, nah siap, kita akan coba run. Nah, nilai tugas Anda, misalnya nilai tugas kita adalah 79, nilai UTS kita adalah 60, nilai UAS kita adalah 80. Banyak Anda hadir selama dalam semester ini, ada 16 pertemuan. Kita bikin 6. Kita bikin 14. Selamat Anda lulus dengan predikat B. Oke, kita tambahkan ya,
16 kali pertemuan lebaran, tapi yang kurang gitu. 90 temuan. Kita bikin 10 kali ya, 10. Nah, Anda dinyatakan tidak lulus karena kehadiran Anda. Oke, jadi segini aja nomor 4 dan lanjut ke nomor 5. Nah, selanjutnya kita akan membuat yang nomor terakhir atau nomor 5, yaitu kita disuruh membuatlah program untuk menghitung nilai uang dalam mata uang Indonesia menjadi beberapa mata uang lain. User menginputkan nilai mata uang dalam rupiah dan kemudian memilih di antara Jepang, Singapura, Thailand, dan US. User memilih di antara di atas dan akan keluar input jumlah mata uangnya. Jika yang diinput selain yang di atas akan keluar mata uang tidak sedia, hanya ada 4 mata uang di atas. Oke, kita di sini kita menggunakan sedikit ya. Sedikit metode dulu. Deklarasi bikin double uang. Nah, masuk ke input uang. Kita menggunakan Jackson Pen. Double dan yang termuncul itu dialog, kita bikin perintahnya jumlah uang import nah, dan itu kita akan langsung ke prosesnya. Karena kita menggunakan Sweetcast. Nah, Sweetcast apa sih? Sweetcast itu hampir sama dengan Keepers, tapi bedanya Sweetcast itu hanya fokus pada satu nilai, atau nilai itu tetap tidak berubah, dan juga pengecekannya itu bertahap, langsung ngecek semuanya gitu. Berbeda dengan Keepers yang ngeceknya dari atas, kalau ini benar maka ini tidak akan dicek. Kalau bedanya Sweetcast, jika ini benar ini juga akan dicek, tetap dicek. Nah, itu bedanya Sweetcast. Kan uang berawal cash sama dengan 1. Oh, kita lupa inputkan ini, inputkan pilihan itu mata uang sama dengan double and so dialog mata uang itu kita tambah lagi nih ya. N yang pertama ada Jepang, kedua ada Singapura, juga ada Thailand, dan yang terakhir ada US. Nah, bagian setnya kita bagi 1 poin, jadi misalkan kita yang jadi
mata uang. Oke, misalnya kita bikin kita prosesnya dulu. Itu adalah yang kita tambah sekali lagi itu disalahkan yaitu harga mata uang kita inputkan tadi, mata uang yang kita inputkan tadi jadi bagi dengan mata uang yang dipilih. Misalnya satu Jepang, tadi Jepang dengan 107.000 di 107.000. Nah, ininya itu dikasih ke cash 2. Kita tambahkan bentuknya dulu ya. Option 10 so uangnya adalah dalam ya mata uang ini tinggal tanda kutip itu. Nah, kita tambah uang lagi adalah ini add picture. Oke, adalah konversi. Ya. Nah, gitu teman-teman lah. Nah, kita akan lanjut cash 2. Cash 2 konversinya lagi uang lagi dengan harga tadi berapa Singapura itu adalah 12.800 mantap 100 salah. Baik. Nah, lanjut lagi so more dalam ini ada ya objek mata uang Singapura adalah SPJ milik SPJ
Nah ini samanya nanti kita salin aja. Wah, jadi plus 4 kita uang yang ketiga adalah Thailand, yaitu 15.9 rupiah. Terus ya, uang Thailand ya, oke. Mata uang US dolar adalah 16.600 US adalah oke. Setelah itu kita masuk. Oh ya, ini ada ketinggalan. Oh ini melompat. Oh ini yang ketinggalan, kita tambahkan break ya, agar berhenti di sini saja tanpa melanjutkan perintah yang lain. Nah selanjutnya kita bikin default default sama kayak else di is all. Nanti jawab ada yang salah apa nih? Apa ini? Double kita konversi sama dengan uang kita bisa hitung total. Kalau kita bikin contohnya, punya strategi karena kita bikin uang ini. Iya. Kita buat dengan sedikit belajar jadi kita akan coba run ya. Jumlah mata uang yang ingin dikonversikan, misalnya kita ada uang 9 juta itu, coba ke kita saja nih, jadinya segini nih. Dan ada yang ketinggalan, Singapura tadi salah, berat, oke. Udah coba 300.000 saya mata uang Singapura 300.000 adalah 23 sampai sekian oke. Nah itu oke, dan sudah jadi. Mungkin sekian saja tugas saya kali ini. Jika ada salah-salah mohon maafkan, dan bye bye.